Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Pipi Indah Bintari SIMM selaku dosen pemangku mata kuliah manajemen syariah serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada. Nah, perkenalkan, nama saya Sari Susilawati dengan NPM 233402009. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kedudukan manajemen dalam hukum atau syariah. Nah, untuk kelompok 1 yaitu terdiri atas 5 orang. Yang pertama yaitu ada Adrian Taufik Rahman, yang kedua yaitu ada Sari Susilawati, saya sendiri, yang ketiga yaitu ada Regita Isri, yang keempat ada Cika Lapia, dan yang kelima ada Rizina Amariatul. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk dalam sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Nah, untuk pemateri dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sebagai ilmu dan aktivitas. Yang pertama ada manajemen sebagai ilmu. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur atau mengelola, serta mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian suatu tujuan. Para juga berpendapat bahwa manajemen adalah kombinasi dari ilmu dan seni. Sebagai ilmu karena memiliki teori dan metode yang sistematis, dan disebut seni karena membutuhkan keterampilan praktis dalam penerapannya. Nah, dalam perspektif Islam, manajemen tidak netral, melainkan harus berlandaskan dengan nilai tauhid, amanah dan keadilan, sehingga bernilai ibadah. Yang kedua ada manajemen sebagai keterampilan. Manajemen dipahami sebagai kegiatan mengorganisasi dan mengelola kelompok, organisasi, bisnis maupun komunitas. Dalam Islam, manajemen berperan penting untuk menerapkan ajaran dengan akidah dan syariah sebagai pedoman berpikir sekaligus beramal. Lalu bahkan pengelolaan diri juga bagian dari manajemen, misalnya dalam pola makan, perilaku hingga interaksi sosial. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perbandingan manajemen syariah dan manajemen konvensional. Manajemen syariah adalah pengelolaan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Manajemen syariah bukan hanya mengejar profit saja, tetapi juga mengejar kebahagiaan dunia akhirat. Manajemen syariah menggunakan akar-akar syariah seperti murabahah, musyarakah, mudarabah, ijarah, dan wakalah yang terbebas dari riba, gharar, dan masyir. Sementara itu, manajemen konvensional lebih berorientasi pada rasionalitas ekonomi dengan tujuan utama yaitu efisiensi, profit, dan perkembangan. Filosofinya cenderung sekuler, dipengaruhi oleh kapitalisme. Perbedaan mendasar yang ada pada manajemen syariah yaitu mengintegrasikan antara spiritual dengan bisnis, sedangkan manajemen konvensional memisahkan agama dengan urusan manajerial. Di sini ada tingkatan manajemen syariah. Yang pertama ada penghasilan syariah. Penghasilan syariah berarti tujuan syariat Islam yang ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Lalu maqasid terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama daruriyat, yang kedua hajiyat, lalu yang ketiga ada tasmiyat. Nah, maqasid syariah memiliki 5 pokok utama. Yang pertama ada hifdzul din atau menjaga agama, lalu yang kedua ada memelihara akal atau hifdzul aqli, lalu yang ketiga ada memelihara jiwa atau al-nafs, dan yang keempat ada memelihara keturunan yaitu hifdzul al-nas, dan yang terakhir ada memelihara harta yaitu hifdzul al-mal. Lalu yang kedua ada pendekatan maslahah. Pendekatan maslahah yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kerusakannya sesuai syariat Islam. Lalu yang ketiga ada pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak serta menjauhi kezalimannya. Lalu landasan keadilan terdapat pada surat An-Nisa ayat 135 yang menegaskan agar orang beriman menjadi penegak keadilan bahkan terhadap diri sendiri maupun
Selanjutnya yaitu objek kajian manajemen syariah. Menurut diri Hafidzuddin dan Heri Tanjung, manajemen syariah memiliki sasaran studi yang terdiri dari yang pertama yaitu perilaku. Perilaku menjadi fokus utama di dalam manajemen syariah karena ilmu syariah pada umumnya adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Yang kedua yaitu organisasi. Organisasi menjadi penelitian di dalam manajemen syariah karena keduanya saling berkaitan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu sistem. Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan secara fungsional dalam satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jika kita mengatakan dan mendalam isi dan lain terkait di dalam Al-Quran dan Nabi dan tidak mengamalkan dan tasawuf, maka kita akan mendapatkan banyak sekali ajaran yang sebenarnya merupakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar dalam manajemen. Nah, dalam sejarah Islam periode pertama di antara sahabat Nabi yang dikenal sebagai besar administrasi pemerintahan Islam adalah Umar bin Khattab. Umar lah yang pertama kali melakukan penataan administrasi seperti penataan administrasi harta kekayaan pemilik rumah. Kenyataannya, urusan administrasi negara setelah menaklukkan berbagai wilayah dan semua pusat di tangannya. Ia beranggapan bahwa dengan cara itu umat Islam akan memiliki generasi yang handal. Lalu yang selanjutnya berikut ini akan dikemukakan beberapa peristiwa pada masa khilafah yang berkaitan dengan perkembangan ilmu manajemen adalah yang pertama, tahun 1 Hijriah 622 Masehi, Rasulullah membangun struktur negara Islam di kota Madinah yang dapat bertahan selama 14 abad. Lalu yang kedua, tahun 20 Hijriah 642 Masehi, Umar bin Khattab memperbarui sistem organisasi dan dokumentasi Baitul Mal atas usulan Al-Warid. Lalu yang berikutnya pada zaman Khilafah Umayyah, manajemen pemerintahan terus berkembang. Yang terakhir pada zaman Khilafah Abbasiyah, manajemen pemerintahan terus dikembangkan secara integral dengan ilmu-ilmu lain seperti sejarah, ekonomi, politik, dan juga sosiologi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang isu kekinian integrasi nilai syariah dalam corporate governance modern dan ESG. Integrasi nilai syariah, corporate governance dan ESG semakin penting di Indonesia, khususnya di bidang perbankan syariah. Maqasid syariah yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta sejalan dengan nilai dasar ESG yaitu mempentingkan lingkungan sosial dan tata kelola. Pada ESG ini menambah etika, sedangkan pada syariah yaitu menambah spiritualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya akan menjelaskan tentang referensi Al-Quran dan Sunnah. Manajemen syariah memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah serta contoh yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Yang pertama yaitu planning, proses untuk mencapai tujuan yang menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok. Sebenarnya ada di dalam Quran surat ayat 27. Yang kedua yaitu adalah organisasi, suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Sebenarnya Quran surat As-Saff ayat 4. Yang ketiga yaitu adalah penjagaan, mengatur kelompok anggota supaya memiliki sebuah keinginan serta bertekad dalam mencapai segala tujuan dari perusahaan yang berhubungan terhadap seluruh anggota kelompok perusahaan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Yang keempat ada pengawasan, yaitu untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Sumbernya ada di Quran surat Al-Imran ayat 104. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 1 telah selesai. Di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen itu merupakan ilmu sekaligus aktivitas yang mengatur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta dalam Islam itu diarahkan oleh nilai syariah agar setiap bidang itu bernilai ibadah. Nah, untuk manajemen syariah berbeda dengan konvensional karena menekankan tauhid, keadilan, masalah serta menghindari praktik dilarang seperti riba, maksiat, dan doror. Nah, prinsip ini itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, yaitu melalui dakwah dan pengelolaan pemerintahan yang teratur. Nah, untuk objek kajiannya itu manajemen syariah itu ada 3. Yang pertama itu ada perilaku, ada organisasi, dan sistem. Dengan pendekatan maqasid syariah, maslahat, dan keadilan sebagai dasar utama. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.